Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, Kak Ilona mau memperkenalkan boneka yang akan bermain di cerita pagi hari ini. Kak Ilona panggil satu persatu dulu ya. Yang pertama ada Nina. Selamat datang Nina. Halo adik-adik yang di rumah, namaku Nina. Dalam cerita ini, aku adalah anak yang periang dan centil. Dadah adik-adik. Dadah. Selanjutnya ada tokoh satu lagi. Namanya Nino. Selamat datang Nino. Halo adik-adik, perkenalkan nama aku Nino. Nino adalah anak yang rajin dan penurut. Dah. Dadah. Ada Tasya. Halo adik-adik sekolah minggu. Nama aku Tasya. Di sini ceritanya aku adalah seorang yang ceria, centil dan juga usil. Tasya gantian dong. Aku juga mau perkenalan nih. Hai adik-adik, kenalin nama aku Tika. Aku dikenal baik hati dan bijaksana. Dadah. Nah, yang terakhir ini ada satu tokoh lagi. Namanya siapa? Namanya Doni. Selamat datang Doni. Hai adik-adik, aku itu orangnya pemalas. Aku orangnya banyak bicara. Aku juga orangnya suka jalan-jalan. Ya, gitulah. Nah, itulah adik-adik tokoh-tokoh yang akan bermain di cerita Panggung Boneka pagi hari ini. Sebelum kita menyaksikan cerita Panggung Boneka kita pagi hari ini, kita akan menguji Tuhan dulu ya adik-adik. Yuk kita semua bangkit berdiri, gerakan tangan, gerakan badan, gerakan kaki kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Mari adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita doa terlebih dahulu. Tutup mata, lipat tangan, siapkan hati, pikiran untuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas berkat-Mu Tuhan, kami sudah berkumpul pada pagi hari ini Tuhan, dengan tubuh yang sehat, itu semua karena berkat dari Engkau. Sekarang Tuhan, anak-anak-Mu akan mengikuti ibadah sekolah minggu, Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar ibadah kami bisa memuliakan nama-Mu, dan siapkan tanah hati, pikiran, perbuatan kami, agar kami bisa menerima firman-Mu untuk ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sesuai dengan pujian kita tadi, bahwa cerita kita pagi hari ini berjudul Aku Anak Raja. Nah, dasar cerita pagi hari ini diambil di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Yuk adik-adik, kita buka Alkitab kita dan kita baca bersama-sama. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17 yang berbunyi, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah
sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Selamat menyaksikan adik-adik. Di pagi hari yang cerah, Tika, Nina, dan Doni sedang berjalan menyusuri gang kecil menuju sekolah sambil berbincang-bincang membahas apa saja yang mereka lakukan saat libur sekolah. Teman-teman, gimana liburan kalian kemarin? Asik nggak? Asik dong. Aku liburan kemarin sibuk. Ayo sibuk apa coba? Aku tuh sibuk ngerjain anak-anak kecil di perumahanku sampai nangis. Wah, jahat banget kamu, Don. Kamu masih nggak berubah ya sifatnya. Suka-suka dong. Habis bosen di rumah. Aku kan nggak kayak kalian yang pergi jalan-jalan keluar kota. Haduh, Don. Oh iya teman-teman, Tasya kemana nih? Tumben belum nongol. Tidak selang beberapa lama, Tasya muncul secara tiba-tiba dan mengagetkan mereka dari belakang hingga membuat Doni, Tika, dan Nina terkejut. Dah. Ayam, pocot jantungku. Copot jantungku. Ih, Tasya, jangan kagetin gitu dong. Iya, jahil banget. Untung kita nggak pingsan. Hahaha. Ayo, kalian habis ngomongin aku kan tadi? Ayo ngaku. Teman-teman, 6 menit lagi udah bel nih. Nanti kita kena hukuman loh kalau telat. Gara-gara Tasya ini, kita hampir telat. Aku duluan ya, bye. Doni, jangan tinggalin kita dong. Jahat banget ih. Nina, ayo kita kejar Doni. Ayo. Akhirnya mereka berlari-larian menuju sekolah dan hampir telat masuk sekolah. Untung saja masih ada 1 menit sebelum gerbang sekolah ditutup. Saat di kelas, guru mereka memberitahukan bahwa minggu depan akan dilaksanakan ulangan harian. Sepulang sekolah, Doni, Nina, Tasya, dan Tika berjalan bersama sambil membicarakan ulangan harian yang akan dilaksanakan minggu depan. Teman-teman, hari Sabtu main yuk. Loh, kan ulangannya hari Senin. Gimana sih? Alah, cuman ulangan harian aja. Paling soalnya yang keluar ya masih gampang-gampang. Ih, Doni, jangan nyampein gitu dong. Kalau nanti dapat nilai jelek gimana? Nggak bakal, percaya deh sama aku. Lagian kan ada ulangan-ulangan yang lain. Mending ikut aku main di taman. Sambil ngerjain anak kecil yang kemarin aku kerjain di sana. Ih, jahat banget. Tapi iya juga ya. Ya udah, aku ikut main di taman sama kamu ya, Don. Aku juga ikut ya. Aduh, terserah kalian aja deh. Aku nggak ikut ya, aku mau belajar. Kalau kalian dapat jelek, aku nggak ikut-ikut ya. Jadi aku pulang duluan ya. Dadah. Tika pun berpisah dengan teman-temannya karena rumahnya berbeda arah dengan Doni, Tasya, dan Nina. Sesampainya di rumah, Tika mendapat telepon dari mamahnya yang memberitahukan bahwa papa Tika sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Halo? Halo Tika, sudah pulang ya nak? Tika, maaf, mama baru bisa ngabarin ke kamu kalau papa sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Soalnya mama tahu kamu masih di sekolah. Ya ampun, Ma. Emang papa sakit apa, Ma? Papa sakit DBD nak. Tika, mama minta tolong buat jaga toko bisa? Hanya sampai papa sembuh aja kok. Soalnya
Mama harus jagain Papa di rumah sakit. Tidak apa-apa kan, Nak? Iya Ma, tidak apa-apa. Salam buat Papa ya Ma, semoga cepat sembuh. Amin. Terima kasih sayang. Doakan Papa terus ya. Dadah Tika. Ya Ma, dah. Karena Mama Tika masih harus menjaga Papa Tika di rumah sakit, Tika harus menjaga toko setiap hari sepulang sekolah. Sedangkan di hari Sabtu dan Minggu, Tika menjaga toko dari pagi. Pada hari Minggu setelah Tika pulang dari gereja, Tika menjaga toko milik mamanya seperti biasa. Saat menjaga toko, Tika bertemu dengan Nino, teman sekelasnya yang ingin membeli jajanan di toko Tika. Permisi tante. Loh, Tika, kamu yang jaga toko. Mama kamu mana? Iya, mamaku nemenin papaku di rumah sakit Nino. Papaku sakit DBD dan harus dirawat di rumah sakit. Astaga, ya ampun Tika. Semoga cepat sembuh ya buat papamu. Terima kasih ya Nino. Kamu kesini mau beli apa? Iya, aku mau beli ciki 2 sama teh botol 1 ya. Ini uangnya. Oke, ini ya. Makasih. Oke, sama-sama Tika. Aku pulang dulu ya. Jangan lupa belajar buat ulangan ya. Dah. Dah. Tidak lama setelah Nino pergi, Tika langsung mengambil bukunya untuk belajar. Namun belum sempat membuka buku, Tika kedatangan pembeli lagi dan lagi. Secara terus-menerus sampai-sampai Tika kelelahan dan kekurangan waktu untuk belajar. Keesokan harinya, sebelum ujian dimulai, Tika berdoa di dalam hatinya dan berserah kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati usaha belajarnya dan memberikan hasil yang terbaik untuknya. Di sisi lain, Doni, Nina, dan Tasya yang tidak belajar sama sekali merasa kesusahan saat mengerjakan dan akhirnya mereka saling mencontek saat ujian karena takut mendapatkan nilai jelek. Tasya, nomor 5 jawabannya apa ya? Aku nggak tahu ini. Ih, aku juga nggak tahu. Coba kamu lihat itu temanmu sebelahmu. B. Oke. Apa Don jawaban nomor 5? B. Saat mereka sedang berbisik-bisik, ternyata diam-diam Bu Guru mendengarkan dan memperhatikan mereka yang saling mencontek saat ulangan. Tetapi Bu Guru tidak menegurnya dan hanya mencatatnya saja. Saat pembagian hasil ulangan, Doni, Nina, dan Tasya terkejut melihat hasil ulangan mereka yang tidak sesuai dengan jawaban benar mereka dan langsung bertanya kepada Bu Guru. Bu, ini jawaban yang benar semua loh. Bu, kok dapat 50? Iya Bu, saya juga. Tika aja dapat 70, padahal salah 3. Iya Bu, Ibu salah kasih nilai ya? Ibu nggak salah. Nilai itu sesuai dengan perbuatan kalian karena kemarin Ibu melihat kalian mencontek saat ulangan. Ibu ingin kalian mengerjakan ulangan dari hasil usaha kalian sendiri. Walaupun hasilnya nanti tidak bagus, tetapi kalian sudah berusaha untuk jujur seperti Tika teman kalian itu. Dan Ibu harap kalian tidak akan melakukannya lagi ya, dan berusaha mengerjakan ulangan kalian sendiri. Kalau Ibu lihat kalian mencontek lagi, Ibu akan memberikan nilai 0. Paham? Paham. Maaf kami, Bu. Sepulang sekolah, Doni, Tasya, Nina, dan Tika berjalan bersama-sama menyusuri gang kecil menuju taman bermain sambil membahas ulangan harian. Tika, kamu kan liburan kemarin sibuk jaga toko dan pasti nggak sempet dong buat belajar. Kenapa pas ulangan nggak ikut nyontek? Iya, emangnya waktu itu kamu nggak takut dapat nilai jelek? Waktu itu aku juga takut kok dapat nilai jelek. Tapi aku ingat firman Tuhan hari Minggu kemarin.
Kalau kita menderita bersama-sama dengan Tuhan, kita akan menerima janji-janjinya dan kita akan memperoleh kemuliaannya. Karena kita adalah anak-anak raja. Itu kenapa aku tidak takut menyontek dan tidak takut dapat nilai jelek. Karena Tuhan pasti menepati janjinya, memberikan hasil yang terbaik. Kalau kita juga berjalan di jalan Tuhan. Oh gitu ya Tik. Kalau gitu ulangan-ulangan selanjutnya aku nggak bakal nyontek lagi deh. Iya, aku juga. Aku akan berusaha semaksimal mungkin dan selalu berdoa dulu sebelum mengerjakan ulangan. Iya, aku juga deh. Nah gitu dong, Tuhan pasti seneng dengarnya. Yaudah yuk kita main aja yuk. Ayo. Nah, adik-adik, seperti kisah tadi bahwa kita semua tahu kita adalah anak raja. Nah, firman Tuhan berkata kalau kita adalah anak dari seorang raja di atas segala raja. Nah, sudah seharusnya adik-adik kalau kita sebagai anak raja, kita harus mewarisi sifat ayah kita, sifat bapak kita, sifat raja kita. Nah, di sini ada yang tahu nggak siapa sih raja kita itu? Ada yang tahu nggak? Iya benar, raja kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita harus mewarisi sifatnya Tuhan Yesus. Harus bersikap baik, bersikap sopan santun, rendah hati, dan juga sesuai dengan kisah ini mengajarkan kita harus bersikap jujur. Seperti kisah tadi, Tika tidak mau menyontek walaupun teman-temannya semua menyontek pada saat ulangan. Oleh karena itu, kita harus bersikap jujur sebagai anak raja. Nah, selain itu adik-adik, kita juga sebagai ahli warisnya Tuhan. Dalam artian, kita juga berhak untuk menerima berkat-berkatnya Tuhan Yesus sebagai anaknya Tuhan Yesus. Misalnya dalam kisah tadi, Tika pada saat mau ulangan khawatir dan takut kalau tidak bisa mengerjakan. Tetapi buktinya apa? Tuhan Yesus menyertai dan menolong Tika. Bahkan nilainya pun lebih tinggi dari teman-teman yang menyontek. Nah, itu adik-adik, itu merupakan bukti pertolongan Tuhan Yesus dan bukti penyertaannya Tuhan Yesus bagi anak-anaknya yang mau bersikap jujur, mau bersikap baik, mau bersikap rendah hati sebagai anaknya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu adik-adik, kita sebagai anak raja harus menjaga status kita sebagai anak raja. Kalau kita sebagai anak orang tua aja kita bangga, apalagi sebagai anaknya Tuhan Yesus, kita harus selalu bangga. Nah, adik-adik, makanya kita harus hidup di dalam Tuhan Yesus, harus hidup sebagai anak raja agar Tuhan dipermuliakan dan kita dilayakkan sebagai ahli warisnya. Sebelum kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita menyanyikan satu pujian, Dialah Raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, Yesus, oh Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Yeay. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai dan doa akan dipimpin oleh Kak Dias.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kiranya melalui pujian dan penyembahan kami, nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui cerita yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini, membimbing kami Tuhan agar kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, kumpulkan kami minggu depan bersama-sama untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu secara online Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.